Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali, saya dengan senang hati memakai baju berwarna merah. Karena ini adalah berita yang hot lagi. Apa Pak hotnya? Nah, ini tentang Wahyu Kenso ATG, bosnya, pemilik robot trading money game Ponzi ATG, yang ternyata sudah menjadi tersangka. Ya. Nah, di sini dia justru masuknya dari Jawa Timur, bukan dari Bareskrim. Mungkin dari Polda Jawa Timur, waktu itu kan pernah saya buat kontennya juga kan, ada laporan dari seorang korban yang kebetulan korbannya itu wartawan. Anda ceklah, saya punya konten beberapa bulan yang lalu gitu ya. Nah, saya kurang begitu pasti apakah dari laporan wartawan itu yang juga jadi korban robot trading ATG yang memasukkan laporannya ke Polda Jawa Timur, atau ada orang lain lagi, saya nggak tahu. Pokoknya di sini nanti saya kasih lihat lah datanya ya. Tapi sebelum saya kasih lihat datanya, sekilas saja dulu ya, Anda yang para bebek dungu yang main robot trading ATG, bukan mungkin lah, pasti kenal sama ini Mr. Wahyu Kenso ya, yang katanya dekat dengan pejabat. Nah, ini nih kita lihat nih fotonya yang sering dengan bangganya dia pamerkan. Dia berfoto ria dengan Pak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo. Jadi seakan-akan ya, walaupun tidak ada pernyataan eksplisit dari Pak Wahyu Kenso ini, tapi di kalangan para bebek dungu robot trading ATG, seakan-akan ada berita, wah, backingannya Pak Wahyu Kenso itu Pak Bambang Susatyo. Sampai Pak Bambang Susatyo itu sendiri pernah diwawancara, kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak lupa ingat ya, oleh wartawan Metro TV, mengenai keterlibatannya atau perannya di balik robot trading ATG, yang kebetulan ATG itu dibawa bendera PT Pansaka yang kebetulan anggota APLI. Dan Pak Bambang Susatyo kan disebut-sebut sebagai penasehat APLI lah gitu ya. Maka dia pernah diwawancara. Yang saya dengar informasinya, sepertinya Pak Bambang Susatyo merasa tidak nyaman gitu, seperti namanya dicatut gitu. Padahal saya sih yakin lagi ya, nggak mungkin lah seorang Pak Bambang Susatyo gitu ya membacking Wahyu Kenso ya. Itu yang saya dengar gitu ya. Nah, ini buktinya sehingga Wahyu Kenso masuk menjadi tersangka. Nah, kita lihat datanya ya. Anda bisa masuk ya ke websitenya Kejaksaan, Anda ketik nih, Anda bisa lihat ininya di atas tuh ya, cms-publik.kejaksaan.go.id. Ini artinya informasi ini adalah domain publik yang bisa diakses oleh publik, informasi umum, bukan rahasia. Oke? Di situ kalau Anda masukkan kata Wahyu Dinar di kolom pencarian nama atau nomor SPDP, karena Anda bisa cari sebuah perkara berdasarkan nama tersangkanya atau berdasarkan nomor SPDP. Nah, Anda masukkan aja nama Wahyu Kenso aslinya. Sebagian saja lah yang Anda masukkan. Di sini saya masukkan Wahyu Dinar. Nah, keluar tuh banyak. Ini saya cuma ambil 4 pertama aja ya. Nah, yang nomor 1 itu dia. Nama tersangka Dinar Wahyu Septian Difrik alias Wahyu. Ya, Wahyu Kenso. Udahlah, Anda tahulah ini ya. Pakai Difrik itu ya Wahyu Kenso ya. Kita lihat satuan kerjanya yang memasukkan ini, yang terlibat lah sebut saja.
Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Yang saya bilang tadi ada kemungkinan ini dari laporan seorang wartawan yang juga korban ATG ke Polda Jawa Timur, ya kan? Di situ kita bisa lihat nomor SPDP-nya, ya. Saya bacakan saja ya. Nomornya SPDP garis miring 288 garis miring 11, artinya November 2022 garis miring Satreskrim, Satuan Reserse dan Kriminal. Gitu ya. Tanggal SPDP 18 November. Ya, kira-kira baru jalan 3 mingguan lah ya. 3 minggu. Jenis perkara Kamnektibum dan TPUL. Kamnektibul itu singkatan dari keamanan negara dan ketertiban umum. TPUL itu singkatan dari tindak pidana umum lainnya. Kemudian di sebelah kanannya Anda bisa lihat tahap penanganan perkara. Ada kuning gitu ya. Disebut penunjukan jaksa peneliti. Jadi sekarang prosesnya sedang dalam penunjukan jasa peneliti. Nah, kalau kita lihat apa sih maksudnya penunjukan jasa peneliti? Jadi begini. Ketika suatu kasus dilaporkan, contoh dalam hal ini oleh wartawan gitu ya ke Polda Jawa Timur, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jatim akan melakukan yang namanya penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan terlebih dahulu. Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Sekali lagi, kalau ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dan ketika proses penyidikan dimulai, pihak kepolisian memberitahukan pihak kejaksaan. Nah, itu ada yang namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, jadi dalam hal ini sejak mulai penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini kepolisian bekerja sama, berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nah, itu keluarlah SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, tanggal SPDP-nya Wahyu Kenso ini 18 November. Nah, kalau Anda klik itu yang tahap penanganan perkara yang ada oval tulisan penunjukan jaksa peneliti, maka Anda akan mendapatkan lebih detail di sini. Disebutkan dimulai penyidikan itu 18 November 2022. Artinya sejak 18 November 2022 Polda Jatim sepertinya sudah menetapkan bahwa bukti-bukti permulaan sudah cukup dan dia naikkan statusnya menjadi penyidikan dan dia memberitahu pihak kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Malang. Ya, ini kami sudah mulai penyidikan atas Wahyu Kenso, kira-kira begitu ya. Dia mulai berkoordinasi. Kenapa? Karena nanti yang akan menuntut di pengadilan ya jaksa. Kemudian Anda lihat di situ, pada tanggal 25 November, wah cepet ini, dalam waktu 7 hari, sudah ada penunjukan jaksa yang meneliti kasus ini. Dalam waktu 7 hari, sudah ditunjuk jaksa penelitinya. Siapa? 25 November. Ya, berapa hari ya? 2 minggu yang lalu lah. Ya, 2 minggu yang lalu sudah ditunjuk jaksa penelitinya. Kira-kira begitu cara membaca CMS Publik Kejaksaan Go.id ini. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, tadi kan di Wahyu Kenso nomor 1 ya. Nomor 2 dan nomor 3 itu namanya ada mengandung Wahyu Dinar, maka keluar itu. Contoh yang nomor 2 di Kejaksaan Negeri Nagan Raya, nomor 3 juga Kejaksaan Negeri Nagan Raya, tapi namanya Wahyu Dinarsya bin Satiman, bukan Wahyu Kenso ini ya. SPDP-nya itu ya, dan dia tanggal SPDP-nya sudah sejak 22 Oktober. Nah, jenis perkaranya Oharda.
Oharda itu orang dan harta benda. Pokoknya kasus yang berhubungan dengan harta benda lah, kira-kira gampangnya gitu. Nah, di sini statusnya dua-duanya hijau. Dalam oval itu ditulis penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, kalau kita klik penyerahan tersangka dan barang buktinya itu, kita akan mendapatkan detailnya lagi. Nah, di sini kelihatan tuh sejak penunjukan jaksa peneliti, kemudian berkas perkara sudah lengkap, ya, P21, ya, tanggal 14 ini tahun lalu nih, 14 Desember 2021, ya. Kemudian di 16 Desember tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. Nah, jadi itu maksud dari status yang penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, kalau kita lihat lagi yang di bawahnya, yang nomor 4, Anda akan lihat di situ, nomor 4, namanya juga mengandung Dinar dan Wahyu. Nama komplitnya Dinar Topan Bambang Wahyudi Binjio, ya. Ini jenis perkaranya juga Oharda, tapi statusnya eksekusi. Nah, kalau Anda klik eksekusi, Anda akan dapat detailnya itu, ya. Penunjukan jaksa peneliti kapan, berkasnya sudah lengkap kapan, penyerahan tersangka dan bukti kapan, proses sidangnya kapan, kemudian eksekusi hasil sidangnya itu 12 Mei 2020, berarti sudah 2 tahun yang lalu kasus yang ini gitu ya, berarti sudah dieksekusi, ya. Nah, kembali lagi, jadi dalam kasusnya Wahyu Kenso sekarang baru dalam tahap penunjukan jaksa peneliti, ya. Berkas belum lengkap, belum P21. Oke. Maksudnya apa? Jadi begini. Anda sebagai para korban Wahyu Kenso, kira-kira gitu, sabar ya, karena ini baru penunjukan jaksa peneliti. Nah, pihak penyidik di dalam tahap penyidikan masih harus melengkapi semua dokumen sampai dinyatakan P21. Ya. Setelah P21 dan diserahkan ke kejaksaan, barulah setelah itu proses persidangan dimulai. Oke? Nah, cuma yang saya lihat di sini kan yang masukkan SPDP-nya adalah Kejaksaan Negeri Kota Malang ya, bukan dari yang Bareskrim. Kalau yang dari Bareskrim setahu saya pelapornya banyak, miliaran itu. Puluhan, bahkan mungkin kalau di total yang di Bareskrim bisa ratusan miliar. Sedangkan yang di Kota Malang paling beberapa juta, paling ya kalau lebih paling beberapa ratus juta gitu ya. Atau ya 1 atau 2 miliar, saya lupa nilainya berapa. Jadi yang akan disidang nanti berdasarkan yang kasus nomor 1 ini, yang kasusnya Wahyu Kenso di Kejaksaan Negeri Kota Malang, mungkin hanya mengadili pengaduan dari yang wartawan itu. Yang saya nantikan adalah hal yang sama, tapi yang memberikan SPDP adalah pihak Bareskrim, yang dimana ATG ini dilaporkan oleh ratusan orang yang jumlahnya bisa ratusan miliar juga. Nah, di sini belum kelihatan. Jadi Anda yang sudah buat LP atau menunjuk pengacara dan sudah memberikan laporan ke Bareskrim, bersabar dulu ya, karena ini yang baru masuk sepertinya yang dari Polda Jatim saja. Oke? Tapi meskipun demikian, ini ada kemajuan. Setidaknya anggapan orang bahwa wah ternyata Pak Wahyu Kenso itu backingannya kuat, terbantahkan ya, karena sudah masuk ini ke Kejaksaan Negeri Kota Malang, walaupun masih tahap penunjukan jaksa peneliti. Oke? Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya update Anda semua. Semoga dengan pemaparan ini Anda bisa lebih jelas lagi ketika Anda membaca CMS Publik Kejaksaan Go ID. Anda mau menelusuri perkara seseorang yang Anda laporkan ke Polda atau ke Bareskrim, Anda bisa masuk ke
portal ini ya. Dan Anda bisa lihat statusnya sudah masuk atau belum. Kalau dia sudah mulai masuk penyidikan, nah pasti dia keluar di sini, oke? Tapi kalau belum muncul di sini, berarti belum masuk ke tahap penyidikan. Kira-kira itu. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.